Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi mahkami tanzil wa huwa asdaqul qailin wa huwa dhikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, kembali di siang yang berbahagia ini kita dapat duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bait min buyutillah, masjid yang sama-sama kita muliakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita menunaikan serangkaian ibadah Jum'ah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang telah, sedang, maupun yang akan bersama kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, tak henti-hentinya khatib ingin berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita bersama. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkomitmen untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kita yakin bila itu kita berpegang teguh, sampai saatnya Allah akan panggil kita. Mudah-mudahan semua kita akan mengakhiri perjalanan hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semua kita tanpa kecuali pasti merindukan untuk meraih kesuksesan di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Walaupun kenyataan menunjukkan tidak semua kita memiliki ukuran yang sama kapan seseorang disebut sebagai orang yang sukses, atau mungkin sebaliknya, kapan seseorang disebut sebagai orang yang gagal dalam menjalani hidup ini. Jamaah rahimakumullah, seringkali kesuksesan itu identik dengan bertambahnya harta kekayaan, naiknya pangkat dan jabatan, sehingga bila ada di antara kita yang baru saja diangkat
dilantik menjadi pimpinan satu wilayah, direktur dalam satu perusahaan. Karangan bunga pun hadir menghampiri rumahnya dengan ucapan selamat dan sukses. Pertanyaannya adalah, betulkah naiknya pangkat dan jabatan, bertambahnya harta kekayaan seseorang itu identik dengan kesuksesan yang akan ia sandang? Melalui mimbar khutbah siang hari ini, khatib ingin mengundang kita bersama untuk merenungkan satu potongan ayat pada surat Ali Imran, ayat yang ke-185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman, maka barang siapa orang yang zuhziha ay ukhrija, diselamatkan, dikeluarkan, dihindarkan dia, anin nari, dari jilatan api neraka, wa udkhila, dan dimasukkan dia, al jannata, ke dalam surga, faqad faz, maka itulah kesuksesan, faqad faz, maka itulah kemenangan, faqad faz, maka itulah keberuntungan." Berdasarkan firman Allah pada ayat ini, sukses adalah manakala dengan sesuatu yang terjadi pada diri kita, ada yang hadir pada diri kita, yang dengan itu semuanya menjadikan kita lebih dekat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan kita oleh Allah dari jilatan api neraka, maka sukseslah dia. Jika sebaliknya, dengan apa yang terjadi pada diri kita, menjadikan kita lebih jauh dari kemungkinan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, justru lebih dekat kita dengan pintu neraka, maka gagallah kita, maka rugilah kita. Begitulah Allah menggariskan tentang hakikat kesuksesan, kemenangan, keberuntungan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kriteria yang seperti ini adalah kriteria yang adil. Kriteria yang seperti ini adalah kriteria yang sesuai dengan kenyataan kehidupan manusia. Allah berfirman pada ayat yang kedua dari surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Alladzi, dialah zat Allah yang khalaqa, telah menciptakan. Allah menciptakan al-mauta, mati, wal hayata, dan Allah menciptakan hidup. Mati dan hidup itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu maksud, liyabluwakum, menguji kepada kalian, dan ujian itu digelar untuk satu tujuan, ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapakah di antara kalian yang baik akan amalnya, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah zat yang maha perkasa, dan Allah zat yang maha pengampun. Ma'asyiral muslimin, hidup adalah ujian. Begitulah kata Allah. Dan ujian itu hadir dalam dua bentuk. Pada ayat 35 dari suratul Anbiya, surat yang ke-21, Allah menyatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kepada kalian bisyarri, dengan keburukan. Kata asyarru yang diartikan dengan keburukan menunjuk kepada sesuatu yang tidak kita kehendaki kehadirannya, menunjuk kepada sesuatu yang kita tidak rasakan enak. Itu adalah ujian. Berkurang harta,
turun dari jabatan, sakit kita derita, ada anggota keluarga yang meninggal. Itulah asyarru. Itu semua adalah ujian. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ternyata ujian itu Allah sebutkan dalam bentuk yang kedua. Bisyarri wal khairi. Al khairu diartikan sebagai kebaikan. Menunjuk pada sesuatu yang kita rasakan enak. Menunjuk kepada sesuatu yang kita rindukan kehadirannya. Naik pangkat, tambah harta, menang tender, sehat, bertambah anak, bertambah cucu. Itu adalah ujian. Walaupun sering manusia merasa sedang diuji oleh Allah kalau yang datang adalah sakit, seringkali lupa bahwa dia sedang diuji oleh Allah kalau yang datang sehat. Seringkali manusia merasa diuji oleh Allah kalau yang datang berkurang harta. Tapi seringkali manusia lupa bahwa bertambahnya harta adalah ujian baginya. Seringkali manusia sedang diuji oleh Allah, merasa dia diuji oleh Allah kalau yang datang adalah turun dari pangkat. Tapi ketika dia naik pangkat, dia merasa sedang tidak diuji oleh Allah. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana orang akan lulus menghadapi ujian kalau merasa diuji saja tidak? Yang sedang merasa diuji saja belum tentu dia lulus menghadapi ujian. Bagaimana dengan mereka yang tidak merasa diuji? Dia tidak sadar bahwa sedang berada dalam ujian. Inilah barangkali yang menjadi kata kunci penjelasan kenapa banyak orang lulus ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang enak, sesuatu yang tidak enak. Seringkali manusia tidak merasa, seringkali manusia tidak lulus ketika Allah uji justru dengan sesuatu yang enak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau sehat itu adalah ujian, sakit itu adalah ujian, adil. Manakala peluang untuk meraih kesuksesan ada pada mereka yang sedang sehat, ada pada mereka yang sedang terbujur, tertidur di rumah sakit, berjuang menghadapi sakitnya. Kalau ujian itu dalam bentuk berkekurangan harta, dan juga ujian itu dalam bentuk melimpahnya harta kekayaan, adalah adil. Manakala peluang untuk sukses ada pada mereka yang berkekurangan harta, peluang sukses juga ada pada mereka yang berkelebihan harta. Maka oleh karena itu, ukuran sukses yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya, bukanlah identik dengan naiknya pangkat dan jabatan, bertambahnya harta kekayaan, tetapi lebih substantif, lebih mendasar. Apakah bertambahnya harta kekayaan menjadikan dia lebih berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Sukseslah dia. Atau na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan dengan naiknya pangkat dan jabatan, justru itu adalah pintu gerbang bagi mereka untuk lebih dekat kepada neraka, dan itu adalah kegagalan namanya. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sekali lagi, siapapun yang merindukan untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini, merenungkan ayat 185 dari surat Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah hindarkan dia dari jilatan api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, menjadi sesuatu yang sangat penting. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana agar seseorang bisa meraih kesuksesan manakala sehat menghampirinya, bahkan sakit menemuinya? Bagaimana seseorang agar supaya dia sukses pada saat nikmat harta melimpah itu hadir, atau ujian dalam bentuk berkekurangan harta itu hadir? Semuanya akan terpulang kepada dua hal.
bagaimana cara pandang kita melihat sakit. Bagaimana cara pandang kita melihat sehat. Dan yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan sehat maupun sakit untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang bertambah harta Allah berikan, dia tidak menepuk dada. Dia kembalikan bahwa semua kesuksesan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Itu semuanya adalah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Bukan seperti ucapannya Qarun yang mengatakan semua ini datang karena ilmu yang ada pada diriku. Akidah membimbing kita untuk punya pandangan yang benar terhadap hadirnya kenikmatan, termasuk hadirnya sakit, hadirnya kesulitan. Kita dibimbingkan untuk mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah datangnya musibah kecuali semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah cara pandangnya lurus, maka kemudian akan menjadi dasar bagaimana kita bersikap terhadap sehat, bagaimana kita bersikap terhadap sakit, bagaimana kita bersikap terhadap harta yang melimpah, bagaimana kita bersikap terhadap berkekurangan harta. Ketika kemudian harta yang melimpah ruah, nikmat yang banyak itu kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jalan kesuksesan. Manakala musibah itu kita jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk banyak beristighfar kepada Allah, menerima segala ketentuan Allah, berjuang untuk menghadapi musibah itu dengan mohon izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah akan berujung dan musibah akan berbalik menjadi sebuah kesuksesan. Maka oleh karena itu, melalui mimbar khutbah siang hari ini sekali lagi, khatib ingin mengajak kita bersama, marilah kita punya pandangan yang benar terhadap apa itu sukses, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 185 dari surat Ali Imran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Dan mudah-mudahan pada saatnya kita pulang menghadap Allah, pulang dengan membawa predikat sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengakhiri khutbah pada siang hari ini, khatib ingin menggarisbawahi apa yang khatib sampaikan pada khutbah yang pertama. Kegagalan orang seringkali disebabkan karena salahnya persepsi terhadap arti dari sebuah kesuksesan. Kita menjalani hidup hanya sekali. Jangan sampai yang sekali itu kita salah di dalam mendefinisikan tentang kesuksesan, dan kita sudah berjuang habis untuk mewujudkan kesuksesan, sementara tidak sesuai
dengan apa yang telah Allah tetapkan tentang kesuksesan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita bersama di jalan yang diridhai olehnya. Dan mudah-mudahan pada saatnya kita pulang menghadap Allah, pulang dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Amin. Akhirnya marilah kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadina wa man awanahum wa shattid shamlahum wa farriq jam'ahum ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. لبيك اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.